Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin. Setelah mempelajari 2 bab sebelumnya, tentu saja pemahaman dan pengetahuan kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja diikuti oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bab kali ini, kalian akan diajak menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan hukum. Untuk menjaga dan mengawasi berlakunya hukum itu dengan efektif, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran, serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa seseorang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada yang memisahkan antara kehidupan binatang dengan para pengunjung, tentu tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pembatas yang memisahkan antara mereka dengan binatang liar tersebut. Demikianlah hukum itu, pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Bayangkan, jika di negara kita ini tidak ada hukum, bisa diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, baik dalam kehidupan pribadi sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, jika tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan kemana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, ke arah kiri atau ke kanan. Pada saat lampu merah menyala, apakah para pengendara harus berhenti atau jalan? Dengan adanya hukum atau dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut, maka para pengendara kendaraan bermotor akan berjalan di sebelah kiri. Jika saat lampu merah menyala, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun akan terjamin. Lanjut ke pengertian tentang hukum. Menurut pendapat Van Apeldoorn, dia menjelaskan bahwa definisi hukum tidak dapat dijelaskan secara pasti, namun memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, peraturan mengenai kehidupan masyarakat. Yang kedua, peraturan bersifat pemaksa. Yang ketiga, peraturan ditetapkan oleh yang berwajib. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran adalah tegas. Tentang karakteristik hukum. Hukum memiliki karakteristik yaitu adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Ketentuan hukum mempunyai tugas yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Yang kedua, menjamin kedamaian, ketentraman, keadilan. Yang ketiga, menjamin jangan sampai adanya kata main hakim sendiri di masyarakat. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di masyarakat. Dan terhadap orang-orang yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Tempat berlakunya hukum terbagi menjadi 4. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan juga hukum gereja. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah negara. Contohnya, ada undang-undang pelanggaran ITE yang berlaku di setiap wilayah di Indonesia.
Yang kedua ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan antar dua negara. Contohnya ada hukum bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga ada hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Contohnya ada hukum bisnis dan juga hukum perang. Yang keempat ada hukum gereja. Hukum gereja adalah hukum yang berlaku bagi setiap anggota gereja. Contohnya adalah sanksi yang diberikan kepada anggota gereja yang mencuri barang. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua macam. Yang satu, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketetapan presiden. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat dan dipatuhi, dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, hukum yang mengatur ini juga lebih sebagai petunjuk dan fleksibel dalam pelaksanaannya, yang artinya memiliki berbagai pilihan dan juga kebebasan bagi yang melaksanakannya asalkan tetap sesuai dengan aturan. Contohnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Nah, dalam undang-undang tersebut kita diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan kalau kita memiliki cara tersendiri, itu juga tidak apa-apa asalkan tidak bertentangan dengan aturan. Nah, ini yang dimaksud dengan fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, hukum yang mengatur ini juga dapat dikesampingkan. Contohnya pada undang-undang yang mengatur tentang harta waris. Nah, apabila sang pewaris itu tidak membuat surat wasiat, nah, maka bisa memakai undang-undang harta waris sebagai solusi apabila nantinya bakal ada kekacauan atau ya keributan gitu. Nah, tapi apabila sang pewaris itu mewariskan surat wasiat, maka surat wasiat itu harus dilaksanakan. Contohnya lagi adalah undang-undang tentang zakat dan haji. Nah, undang-undang tentang zakat dan haji ini mengatur tentang zakat dan haji bagi yang melaksanakannya saja. Bagi yang tidak melaksanakannya maka tidak apa-apa, tidak usah mematuhinya. Yang kedua, hukum itu bersifat memaksa, yang artinya kita harus mematuhinya dan terdapat sanksi apabila kita melanggarnya. Contohnya, undang-undang tentang pembunuhan berencana. Apabila kita melanggar undang-undang tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa hukuman mati atau hukuman penjara. Begitu pula dengan undang-undang yang lain. Berdasarkan isinya, 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas 4 bagian. 1. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. 2. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. 3. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. 4. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas 2 bagian. 1. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. 2. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi 2, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku untuk seorang atau lebih. Biasanya disebut juga sebagai hak. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Akhir kata, belajar PPKN bersama membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.